Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang program linear. Nah, dalam materi program linear ini nanti akan terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama menentukan DHP dari SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua menentukan nilai optimum yaitu yang terdiri dari nilai maksimum dan minimum. Dan yang ketiga adalah aplikasi program linear. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan bahas yang pertama yaitu menentukan DHP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa itu DHP? Nah, DHP ini adalah daerah hasil penyelesaian. Jadi nanti misal kita punya sebuah sistem pertidaksamaan, maka kita harus mencari DHP-nya itu melalui menggambar grafik. Bagaimana caranya? Step by step-nya nanti ada 3. Yang pertama kalian harus menggambar grafik. Yang kedua menentukan DHP dengan uji titik. Yang ketiga beri arsiran pada daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Nah, perlu diingat-ingat ada beberapa hal penting yang harus diingat dalam membuat DHP, yaitu apabila kita punya X lebih dari sama dengan 0, maka yang diarsir adalah di yang sebelah kiri, yang berarti daerahnya adalah di sebelah kanan. Contoh X lebih dari sama dengan 0 itu apa sih? Angka 1, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 10, dan seterusnya. Nah, X sama dengan 1, 2, dan seterusnya itu kan di sebelah kanan. Maka dari itu yang diarsir, yang bukan daerahnya itu sebelah kiri. Kemudian kita punya Y lebih dari sama dengan 0. Contoh Y lebih dari sama dengan 0 itu kita punya Y sama dengan 1, 2, 3, 100, dan seterusnya. Nah, Y lebih dari sama dengan 0 itu kan berada di atas, tidak berada di bawah. Nah, maka dari itu yang diarsir yang bawah. Kemudian kita punya X kurang dari sama dengan 0, lawannya dari ini tadi, berarti nanti yang diarsir sebelah kanan. Contoh X kurang dari sama dengan 0 itu berapa sih, Bu? Ada banyak, ada min 1, ada min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Pokoknya yang bernilai negatif. Terus bagaimana dengan Y lebih dari sama kurang dari sama dengan 0? Itu adalah kebalikan dari ini. Berarti yang diarsir yang bawah. Yang atas. Contoh Y kurang dari sama dengan 0 itu ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau ini enak. Nah, bagaimana kalau bentuknya X lebih dari sama dengan A? Maksudnya A di sini itu apa? A di sini adalah suatu bilangan. Entah itu bilangannya negatif, entah itu bilangannya positif. Nah, pokoknya ada di daerah sini. Nah, ketika X lebih dari sama dengan A, maka kita tentukan A-nya di mana dulu. Kemudian tarik garis tegak. Karena ini lebih dari sama dengan, berarti dia daerahnya di sebelah kanan. Maka yang diarsir adalah yang sebelah kiri. Beda lagi kalau X kurang dari sama dengan A. Kalian tentukan A-nya dulu, kemudian arsir yang sebelah kanan. Karena daerahnya ada di sebelah kiri. Di sini Bayi punya contoh bagaimana menentukan X, daerah X lebih dari sama dengan 2. Jadi kita plot dulu angka 2 itu ada di mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah kanan kan? Berarti kita tulis dulu, plot dulu 2-nya di sini. Kemudian kita tarik garis. Seret. Nah, ingat, kalau lebih dari sama dengan yang diarsir itu yang sebelah kiri, berarti nanti yang diarsir yang ini. Nah, maksudnya X lebih dari sama dengan 2 itu bagaimana? Berarti nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 2. Contohnya ada 3, 4, 5, 6, 7, dan yang lain-lain. Itu ada di sebelah kanan. Ya, lebih di sebelah kanannya angka 2. Makanya yang diarsir adalah yang sebelah kiri gitu. Nah, bagaimana dengan X kurang dari sama dengan min 3? Kita lihat dulu, min 3 itu di sebelah kanan sumbu Y atau sebelah kiri sumbu Y? Sebelah kiri kan? Maka plot dulu angkanya. Min 3. Tarik garis, seret. Nah, ingat, karena kurang dari sama dengan, maka yang diarsir yang sebelah kanan. Nah, seperti ini.
X kurang dari sama dengan min 3. Contohnya angka berapa? Ada angka min 4, min 5, min 3 juga termasuk ya, terus min 10 dan seterusnya. Itu kan lebih kecil daripada min 3, berada di sebelah kiri min 3. Makanya yang diarsir adalah sebelah kanan. Ingat bahwa yang diarsir itu berarti bukan penyelesaiannya. Nah, kemudian ada kondisi ketika Y lebih dari sama dengan B, sama seperti A. B ini adalah merupakan sebuah bilangan, ya, entah itu bilangan positif, entah itu bilangan negatif. Di sini kalau kita punya Y lebih dari sama dengan B, kita plot dulu B-nya itu nanti ada di mana. Kemudian kalau dia lebih dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang bawah. Sedangkan Y kurang dari sama dengan B, maka cari dulu B-nya ada di mana, kemudian tarik garis, kemudian karena dia kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah yang atas, yang diarsir, yang bukan himpunannya. Oke. Contohnya di sini Boy punya Y lebih dari sama dengan 5. Nah, Y lebih dari sama dengan 5. Y5 itu ada di atas atau di bawah? Y lebih besar sama dengan 5. Y5 itu kan ada di atas sini. Nah, setelah itu kita tarik garis. Nah, kemudian ingat kalau lebih dari sama dengan yang diarsir yang bawah. Nah, jadi seperti ini nanti. Kemudian Y kurang dari sama dengan min 2. Min 2 itu di atas atau di bawah? Dari bawah sini kan? Nah, kita tarik garis, kemudian dilihat kalau kurang dari sama dengan, maka yang diarsir yang atas. Berarti nanti nilai Y-nya yang lebih kecil dari min 2 berapa? Ada min 3, min 7, min 8, dan seterusnya. Nah, ada lagi bentuk yang lain. Nah, di sini Boy punya bentuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nanti kalian plot A dan B-nya gitu. Nah, di sini sudah diplot Bu Ayu A dan B-nya. Nanti tinggal ditarik garis. Nah, kemudian kalau dalam kasus seperti ini yang diarsir adalah kalau A yang sebelah sini, yang B sebelah sini. Contoh, kita punya X min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Berarti kalian plot dulu min 2-nya di mana? Di sini min 2-nya. 3-nya ada di sini. Tarik garis, seret. Nah, setelah ditarik garis baru nanti diberi arsiran. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada contoh C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. Oh, sebelumnya Boy mau menjelaskan dulu maksudnya apa sih min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Itu maksudnya berarti nilai X yang memenuhi itu di antara min 2 sampai 3. Ada angka berapa saja di sini? Ada min 1, ada 0, ada 1, 2. Apakah 3 termasuk? Iya, termasuk. Karena di sini ada sama dengannya gitu. Kemudian C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. Nah, di plot Boy dulu C sama D-nya ada di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, kemudian yang diarsir daerah mana, Bu? Kalau seperti ini berarti kan Y-nya berada di antara C sama D. Berarti yang diarsir adalah yang atas ini dan yang bawah ini. Contoh, Boy punya 4 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini ada 4, di sini ada 10. Tarik garisnya. Kemudian baru kita beri merah-merah. Kita arsir yang bukan daerahnya. Jadi, Y yang memenuhi itu di antara 4 sampai 10. Contoh, ada angka 5, 6, 7, 8. Apakah 4 itu termasuk? Ya, karena ini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Terus ingat, kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan tandanya, maka yang
digambar nanti berupa garis utuh. Sedangkan ketika dia kurang dari atau lebih dari, maka yang digunakan nanti adalah garis putus-putus. Oke? Contoh di sini, Bu Ayu langsung masuk contoh ya. Menentukan DHP kita punya per tidak samaan 3X dikurangi 5Y kurang dari sama dengan 15. Mari kita tentukan DHP-nya. Ingat, kalau kasusnya seperti ini, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel. Nah, membuat tabelnya seperti ini. Beri nilai X, nilai Y, kemudian beri tanda, beri angka 0 pada setiap setiap kolomnya. Kemudian di sini cara bacanya berarti ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa. Dan ketika Y sama dengan 0, X-nya berapa. Ketika X sama dengan 0, kalian tutup. Seret. Maka sisanya min 5Y kurang dari sama dengan 15. Tapi tulisnya bukan min 5Y kurang dari sama dengan 15. Nulisnya min 5Y sama dengan 15. Berapa berarti? Berarti kita punya Y sama dengan 15 dibagi min 5. Y sama dengan min 3. Oke, berarti nanti di sini titiknya adalah 0,-3. Nah, kemudian ketika Y sama dengan 0, tutup Y-nya, plek. Berarti sisanya adalah 3X sama dengan 15. Kita punya 3X sama dengan 15, berarti X-nya adalah 15 dibagi 3 atau sama dengan 5. Berarti di sini kita punya 5,0. Nah, step yang kedua digambar 0,-3, X-nya 0, Y-nya min 3, berarti ada di sini. Ingat, yang mendatar itu sumbu X, yang tegak itu sumbu Y. Kemudian kita punya 5,0, X-nya 5, Y-nya 0, berarti ada di sini. Nah, kalau sudah kita tarik garis. Seret. Kita gabungkan dua titiknya. Nah, coba kalian lihat. Di sini kan ada sebuah garis, jadi kita nanti terbagi menjadi dua daerah. Daerah sini sama daerah sini, kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam titik uji. Nah, daerah sini punya banyak titik, begitu juga daerah sini. Biasanya nanti untuk titik uji kita wakilkan cukup pada salah satu titik, ya. Di sini Bayu mau mengambil titik 0,0 sebagai titik uji. 0,0 di sini berarti ada di daerah sebelah atas. Kita masukkan ke sini. 3X min 5Y kurang dari sama dengan 15. Titik ujinya adalah agak nerabas, maaf, 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan 3 kali 0 dikurangi 5 kali 0. Apakah kurang dari sama dengan 15? 3 kali 0, 0. Min 5 kali 0 juga 0. Jadi kita punya 0 kurang dari sama dengan 15. Apakah benar? Ya, benar. Kalau benar, pernyataan ini benar, berarti daerah yang ada titik 0,0-nya yaitu yang di sini, itu merupakan DHP-nya. Yang sedangkan daerah seberangnya itu bukan DHP, maka nanti kita arsir. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh yang selanjutnya, yaitu tentukan daerah hasil penyelesaian dari 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 2. Nah, sama seperti tadi. Kita buat kotaknya dulu, tabel maksud saya. Kemudian beri angka 0 dan 0. Ingat, ketika X-nya 0, maka yang harus ditutup adalah X. Berarti sisanya Y sama dengan 2. Ketika Y-nya sama dengan 0, berarti Y-nya yang ditutup, berarti sisanya adalah 2X sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita punya X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1.
Berarti di sini kita punya 0,2 dan di sini kita punya 1,0. Baru kita plot 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Berarti kita punya di sini. X-nya 1, Y-nya 0, berarti ada di sini. Tarik garis, seret. Nah, terbagi dua daerah. Bu Ayu ambil titik uji di bawah sini yaitu 0,0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Oh iya, ingat-ingat, titik uji tidak harus selalu untuk 0,0. Tergantung, terserah kalian mau mengambil yang mana sesuai daerahnya. Tapi di sini untuk mempermudah akan Bu Ayu ambil 0,0. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sini. 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 2. 0-nya kita masukkan. 2 kali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 2. 2 kali 0 adalah 0, 0 tambah 0 adalah 0. Apakah benar 0 lebih dari sama dengan 2? Pernyataan ini salah kan? Nah, karena salah berarti 0,0 kan tadi ada di sini. Berarti daerah yang bawah ini yang punya 0,0 itu bukan DHP. Nah, kalau dari sini daerah ini bukan DHP, maka yang menjadi DHP-nya adalah yang seberangnya, yaitu di sini. Kita tulis DHP. Yang ada 0,0-nya karena bukan DHP, maka kita kita beri arsiran seperti ini. Nah, jadi DHP-nya ada di situ. Itu adalah contoh yang kedua. Nah, selanjutnya kalau tadi kita membahas tentang DHP satu pertidaksamaan, sekarang kita bahas yang agak complicated. Di sini kita punya tentukan DHP dari sistem pertidaksamaan. Ini X plus Y lebih dari sama dengan 4 ya. Dan kemudian 2X min Y kurang dari 6. Nah, bagaimana Bu kalau ada 2? Maka kita kerjakan satu persatu. Pertama kita punya X plus Y lebih dari sama dengan 4. Kita buat tabelnya. Nah, ketika X-nya 0 dan di sini 0, X-nya 0 tutup, maka Y-nya sama dengan 4. Ketika Y-nya 0 tutup, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti kita punya di sini 0,4 dan yang di sini adalah 4,0. Yang kedua kita punya 2X dikurangi Y kurang dari 6. Kita buat tabelnya. Nah, X sama dengan 0 tutup. Berarti sisanya min Y sama dengan 6. Y sama dengan min 6. Y 0 tutup. Berarti kita punya 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 3. Berarti kita punya di sini titiknya 0, min 6. Dan di sini 3,0. Nah, langsung kita gambar. Yang pertama, ini akan menjadi garis pertama ya. Kita punya 0,4, 0,4 X-nya 0, Y-nya 4, berarti ada di sini. Yang kedua, X-nya 4, Y-nya 0, berarti ada di sini. Tarik garis, ini sumbu X, ini sumbu Y. Seret. Nah, kemudian baru kita tentukan mana yang akan diarsir, atas atau bawah dengan titik uji. Ingat titik uji di sini Bu Ayu ambil 0,0 agar mudah. Berarti kita masukkan di sini kan X plus Y lebih dari sama dengan 4. Titik ujinya 0,0, masukkan 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4. Apakah benar? Dia salah kan? Atau tidak memenuhi, berarti yang daerah sini itu nanti harus diarsir.
Nah, karena apa, DHP-nya ada di atas kan. Jadi yang bukan DHP diarsir. Ingat, yang diarsir yang bukan DHP. Oke? Kemudian yang kedua kita punya 0,-6. 0,-6 berarti ada di sini. X-nya 0, Y-nya -6. Kemudian 3,0, X-nya 3, Y-nya 0 di sini. Kita tarik garis, seret. Nah, ini garisnya kan ini. Berarti kan terbagi dua daerah, daerah atas dan daerah bawah. Daerah atas, Bu Ayu ambil perwakilan titik ujinya 0,0. Oke. Iya, ini kita namakan garis yang kedua ya. Ini garis 1, ini garis 2. Masukkan ke dalam 2x min y kurang dari karena ini tidak ada sama dengan, maka harus garisnya putus-putus. Oke, jadi ini nanti akan dibetulkan Bu Ayu dulu sebentar. Nah, ini tadi kan sudah dihapus Bu Ayu karena Bu Ayu ada kesalahan. Tadi di sini ketika 2x min y kurang dari 6, ingat bahwa karena ini tidak ada sama dengan, maka garisnya harus putus-putus ya. Kalau ada sama dengannya baru bold garisnya itu. Nah, balik tadi ke titik uji, maka dimasukkan ke 2x min y kurang dari 6. Jadi ditulis dulu sama Bu Ayu. Nah, berarti kita masukkan 2 kali 0 kurangi 0 kurang dari 6. 2 kali 0, 0, 0 kurangi 0, 0, 0 kurang dari 6. Benar. Nah, karena ini benar, berarti DHP-nya ada di sini. Di daerah bagian atas. Berarti yang diarsir adalah daerah yang bawah. Nah, kita arsir. Kemudian kita punya X lebih dari sama dengan 0. Berarti yang diarsir sebelah kiri. Selanjutnya kita punya Y lebih dari sama dengan 0. Yang diarsir yang bawah. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana Bu cara menentukan DHP-nya? Maka cari daerah yang bersih, yang tidak ada arsirannya. Yang paling bersih di sini adalah di daerah ini. Maka daerah ini adalah DHP-nya. Jadi ini DHP-nya ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita menentukan DHP, maka kita akan mempelajari hal yang sebaliknya, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar, yaitu dari DHP-nya. Jadi di sini Boy punya contoh. Tentukan pertidaksamaan dari DHP berikut. Jadi ada sebuah gambar, kemudian ada grafiknya, DHP-nya ada di sini. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah kalian harus tahu titik-titiknya terlebih dahulu. Di sini ada satu garis. Di sini titik yang pertama kita punya X-nya 0, Y-nya 3. Jadi kita punya 0,3. Dan yang kedua di sini X-nya min 2, Y-nya 0. Nah, di sini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, untuk menentukan pertidaksamaan seperti ini mudah caranya. Pertama kalian tulis XY dulu. Kemudian semua yang awalnya miliknya Y akan menjadi milik X. Jadi kita punya 3X. Kemudian yang punyanya X di sini kan min 2 diberikan ke Y, jadi min 2. Titik-titik. Nah, sebelahnya sini kita merupakan hasil perkalian dari 3 kali min 2 sama dengan min 6. Nah, sudah. Kemudian kita lihat kembali ke gambarnya, kan kita tidak tahu dia ini tandanya ini kira-kira kurang dari atau lebih dari atau bagaimana. Nah, di sini di DHP ini ada banyak titik yang bisa digunakan sebagai titik uji. Salah satunya seperti biasa 0,0. Di sini ada titik 0,0. Bu, kalau pakai 0,1 boleh. 0,1 masih ada di DHP-nya di sini. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti sekitar di sini. Tapi karena 0,0 yang paling kelihatan dan yang paling mudah, maka kita masukkan 0,0.
sehingga kita punya X-nya 0, Y-nya 0, ujinya adalah 0,0, sehingga kita punya 3 dikali 0 dikurangi 2 kali 0 titik-titik 6, 3 kali 0, 0, min 2 kali 0, 0, 0 kurangi 0, 0. Nah, untuk mengisi titik-titiknya, baik mau tanya 0 sama 6 itu lebih besar siapa? Lebih besar 6 kan? 0 lebih kecil kan? Berarti tandanya itu kurang dari. Nah, kemudian dilihat garisnya ini tebal atau putus-putus. Karena ini garisnya tebal, maka harus diberi tanda sama dengan. Seperti itu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini Bu Ayu punya ini. Tentukan sistem pertidaksamaan dari DHP berikut. Dilihat di sini DHP-nya adalah yang yang berwarna. Jadi kalau biasanya menentukan sistem pertidaksamaan, DHP-nya itu diberi warna. Ya, yang diberi warna adalah ini, daerah ini yang dibatasi oleh ada 1, 2, 3. Ada 3 garis. Ini dinamakan Bu Ayu garis pertama, ini garis kedua, dan yang ini garis ketiga. Nah, oke. Kemudian di sini kita mulai dari garis yang pertama. Nah, pada garis yang pertama kita punya titik pada garis yang pertama kita punya titiknya 0,2 dan juga 3,0. Di sini 0,2. Kemudian di sini kita punya 3,0. Nah, seperti seperti contoh tadi, kita buat X-nya dulu, yang Y untuk X, yang X untuk Y, karena ini positif jadi plus 3. Kemudian ini 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, bagaimana mengisinya? Kita ambil titik ujinya. Bu mau ambil titik uji 0,0? Tidak bisa, karena 0,0 tidak ada di daerah ini. Nah, ambil titik-titik yang berada di daerah ini. Di sini Bu Ayu mau mengambil 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Berarti sekitar ada di sini ya. Ini termasuk di dalam daerah ini. Jadi untuk uji Bu Ayu ambil 2,1, masukkan. Jadi 2 kali 2 ditambah 3 dikali 1. 2 kali 2, 4 ditambah 3 titik-titik 6, 7 titik-titik 6. Kira-kira 7 itu lebih besar apa lebih kecil dari 6? Lebih besar kan, berarti tandanya lebih besar. Dan karena ini garisnya tebal, maka beri sama dengan. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama kita punya 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Untuk yang kedua kita punya titiknya, yang pertama 0,2 dan yang ini min 2,0. Masukkan, berarti X-nya 2, Y-nya nanti min 2, titik-titik min 4. Nah, kita punya titik ujinya sama seperti tadi. Uji 2,1, sehingga kita punya 2 kali 2 dikurangi 2 kali 1, titik-titik min 4. 4 dikurangi 2, titik-titik min 4. Nah, 4 kurangi 2 adalah 2. 2 dan min 4. Kira-kira hubungannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Karena ini juga dia garisnya tebal, maka tandanya lebih dari sama dengan. Berarti yang pertama kita punya, yang kedua kita punya 2x dikurangi 2y lebih dari sama dengan min 4. Nah, karena di sebelah sini negatif, biasanya akan kita buat positif, jadi harus dikali negatif.
Nah, 2x kali min jadi min 2x, min kali min plus 2y. Nah, karena ini dikalikan negatif maka tandanya berubah arah, jadi kurang dari sama dengan min 4 dikali min plus 4. Nah, untuk garis ketiga kita punya 0, min 3 dan 2,0. Sama seperti tadi, yang Y jadi punya X, yang X jadi punya Y. Min 3 kali 2 adalah min 6. Nah, baru masukkan ujinya, sama ujinya yaitu seperti ini, 2,1. Masukkan min 3 dikali 2 ditambah 2 kali 1, titik-titik min 6. Kita punya min 6 ditambah 2, titik-titik min 6. Min 6 tambah 2, min 4. Nah, kira-kira min 4 dan min 6 hubungannya lebih dari atau kurang dari? Hubungannya adalah lebih dari. Apa pakai sama dengan? Ya, gitu. Jadi, ini nanti kita punya min 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan min 6. Atau seperti kasusnya ini tadi, kita kalikan negatif. Sehingga kita punya min kali min plus 3x plus 2y dikalikan negatif min 2y. Ingat, ketika dikalikan negatif maka tandanya berubah. Yang lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Yang kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Kemudian ini min 6 dikali min jadi positif. Nah, jadi sistem pertidaksamaannya ada yang pertama 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Kemudian min 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 4. Dan 3x min 2y kurang dari sama dengan 6. Nah, jadinya ditulis baik di sini. Jadi sistem pertidaksamaan DHP tersebut yang pertama 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, kemudian min 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 4, dan yang terakhir 3x min 2y kurang dari sama dengan 6. Ini sistem pertidaksamaannya. Nah, sekian, itu tadi adalah materi mengenai menentukan DHP dan menentukan sistem pertidaksamaan. Jika masih ada pertanyaan, silakan menghubungi guru mapel masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.